Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahardika Kusuma Haji dan nama-nama kelompok saya yaitu ada Aswailmi Abian, Adia Rivaldi, Nabil Putra Hidayah, Taufik Distan Nurhadi, dan Muhammad Fauzan Firmansyah. Di sini Muhammad Fauzan Firmansyah dan Taufik Distan Nurhadi ada praktikum Pak, jadi nggak bisa ikut presentasi di meet kali ini. Oke, next. Next ini ada mind map bisa dijelaskan oleh Nabil Putra Hidayah. Silakan Nabil. Nah, di sini ada data link layer yang kita bahas ya dari 7 OSI yang pernah kita bahas sebelumnya. Udah di data link layer, di fungsi utamanya ada framing, addressing, error detection, dan flow control. Dan di supplier ada LLC, MAC. Terus di protokol ada Ethernet dan juga Wi-Fi. Di perangkat ada switch dan juga niche. Nah, untuk di framing membungkus data dari layar network jadi frame dengan menambahkan header, alamat, MAC control, dan trailer atau error detection. Contoh frame Ethernet berisi preamble, MAC source, destination data, dan FCS. Membungkus data dari network layer menjadi unit bernama frame terdiri dari header, berisi MAC, source, destination, dan control info, payload, data asli dari layar atas, trailer, error detection, FCS atau CRC. Contoh format frame Ethernet seperti frameable, MACDEST, MAC source, type atau length, data, dan FCS. Fungsi khususnya untuk frame synchronization, pengenal awal atau akhir frame. Terus ada juga MTU, Maximum Transmission Unit Management. Selanjutnya ada addressing. Addressing itu seperti contoh kita pakai MAC menggunakan alamat fisik unik kayak MAC address. Contohnya kayak 00, 14, 2B, 3C, 4D untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan sebagai alamat lah. Switch menggunakan MAC address ini untuk meneruskan frame ke tujuan yang tepat. Menggunakan alamat fisik 48 bit, contoh seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Itu terdiri juga dari 24 bit OUI di identifikasi vendor, 24 bit device unique ID. Jenis alamat khusus seperti broadcast FFF, multicast 01, 00, 5E, XX, XX, XX. ARP, Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP MAC. Ada juga error detection. Error detection mendeteksi kerusakan data selama transmisi dengan teknik seperti CRC, Cyclic Redundancy Check. Jika error ditemukan, frame dibuang, diperbaiki, lalu dilakukan layer di atasnya. Perbaiki di layer di atasnya. Menggunakan CRC 32, Cyclic Redundancy Check, menghitung checksum berdasar polinomial, hanya mendeteksi error, tidak memperbaiki frame yang error akan dibuang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada flow control. Flow control mengatur kecepatan pengiriman data agar receiver tidak kewalahan. Menggunakan metode seperti sliding window, mengirim beberapa frame sekaligus, atau stop and wait, kirim frame tunggu ACK. Mengatur kecepatan transmisi pengirim, metode stop and wait sederhana, sliding show. Lalu menggunakan mekanisme AKCK atau NACK, window size adjustment. Media access control. Media access control mengatur cara perangkat mengakses media jaringan, kabel atau nirkabel untuk menghindari tabrakan data. Contoh SMACD, Ethernet kabel, dan SMACA, Wi-Fi. Mengatur akses ke media bersama, metode utama GSMA-CD, Ethernet kabel, GSMA-CA, Wi-Fi nirkabel, token passing jarang digunakan, collision detection, avoidance.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk sublayer pendukung yaitu UC, LLC atau Logical Link Control, yaitu menangani fungsi logis seperti flow control dan error detection. MAC atau Media Access Control, yaitu menangani framing, addressing, dan media access. LLC, Logical Link Control, yaitu interface ke network layar, flow control, dan error checking. Untuk MAC atau Media Access Control, yaitu framing, addressing, dan media access. Protokol dan perangkat terkait. Protokol dan perangkat terkait yaitu protokol Ethernet atau LAN kabel, Wi-Fi 802,11, PPP atau koneksi point to point. Kemudian perangkat yaitu switch atau menggunakan MAC table, NIC atau Network Interface Card. Protokol penting yaitu Ethernet atau IEEE 802,3, Wi-Fi IEEE 802,11, kemudian PPP atau Point to Point Protocol, HDLC, High Level Data Link Control, Frame Relay atau Legacy. Kemudian untuk perangkat terkait yaitu switch, yaitu mempelajari MAC address, membuat MAC address table, forward frame berdasarkan MAC. Untuk NIC atau Network Interface Card, memiliki MAC address unik menangani framing. Kemudian yang terakhir bridge atau judul, yaitu menghubungkan segmen LAN filter traffic berdasarkan MAC. Baik, sekian penjelasan tentang data link layer pada mata kuliah jaringan komputer dan data ini. Saya dan teman-teman izin pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.